Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi bro ya di channel YouTube gue. Jadi di video kali ini di depan gue udah nongkrong bro ya, Yamaha Lexi LX ya 155 ini bro ya. Tuh ya. Jadi untuk project kali ini, nah si Yamaha Lexi LX ini, nah itu projectnya itu pemasangan lampu tembak bro ya. Nanti rencananya tuh pasang lampu tembak itu di sini bro. Nih, jadi si ownernya itu udah bawa sendiri barangnya, terus juga dia bracketnya udah kepasang tuh bro ya. Nanti rencana pasang di sini bro ya. Nih, tuh bro ya, dipasang di situ bro ya. Nih Lexi LX. Nah, dia barangnya udah bawa sendiri bro ya. Nih ini ada klakson ya. Nanti untuk klakson di video gue ini ya. Ini 1 2 3 ya. Hal ini adalah relay klakson ya, nanti pemasangan klakson. Jadi di sini untuk si Yamaha Lexi ini owner tuh barangnya bawa sendiri bro ya. Jadi lampu tembaknya tuh dari merek MT Star ya, MT Star M99 ya. Nah ini bro, jadi ada 2 pieces ya, dia bentuknya tuh tipis atau pipih bro ya. Nah ada ini 2. Nah terus ini adalah relay setnya bro. Nah relay setnya nih, kita cek dulu relay setnya, kita buka, kita unboxing. Nah tuh si owner tuh beli online. Nah ini relaynya pakai relay yang transparan bro ya, transparan 12 volt DC 80 ampere. Oke, ini rakitannya bro ya. Ini nggak tahu sellernya dari mana. Nah terus di sini dia ada tombol ini ya bro. Tuh tombol untuk on off-nya ya. On off-nya dia dari merek Domino. Ini untuk ke ground, ini untuk ke positif aki bro ya. Nah di sini ada soketnya. Oke, nah terus di sini ada pas beamnya bro ya. Nanti mungkin si ini gue lepas bro ya. Terus juga ini rakitnya juga ini paling nanti gue rakit ulang karena nanti ada perubahan, ada request dari si ownernya. Ini untuk lampunya kita unboxing bro. Tuh, nah di sini ya bro ya. Tuh ini garansi klaimnya ya. Mungkin ini ownernya kali yang jual ya. Ini betul. Nah, jadi untuk lampunya itu kayak gini bro. Tuh, ini 20 watt bro ya katanya. Nah, tuh pipi dia bro. Ini ada 3 warna, yaitu warna biru untuk lampu senja atau lampu devil, lampu putih, sama lampu kuning. Nah di sini bro tuh. Jadi dia nggak ada balasnya bro ya, langsung di sini ya. Nah terus ini adalah kunci-kuncinya atau bracketnya bro ya. Tuh bracket yang dari lampunya ya. Tuh sama aja ini juga. Oke. Nah cuman ya, jadi si owner tuh nanti si pas beamnya itu dia mau pakai tombol ini bro. Nih mau pakai tombol menu ini bro. Jadi kan kalau dari relay set ini kan dia udah ada tombolnya ya. Jadi tombolnya tuh pakai tombol beginian bro ya. Ini jadi pakai tombol beginian bro ya. Nah owner tuh nggak kurang suka katanya pakai tombol di begini. Nah nanti untuk on off ini tetap dipakai. Nah tadi pakai di sini. Jadi nanti untuk pas beamnya gue pakai tombol, gue manfaatin tombol menu. Nah jadi nanti tombol menunya itu ada 2 fungsi bro. Ketika kunci kontak on, fungsinya sebagai menu. Nah ketika mesin udah hidup, dia berubah jadi tombol pas beam. Nah kalau mesin hidup, terus tombol menunya di mana? Nanti tombol menunya gue pindahin ke tombol starter. Tapi kalau pas begitu mesin mati, ini berubah lagi bro, jadi tombol starter lagi. Oke bro ya. Jadi fungsinya begitu bro ininya. Jadi rakitannya juga ini beda rakitannya ya. Karena si lampu si MT99 ini, dia tuh kalau ketika lampu kuning yang menyala, terus dihidupin lampu putih, dia nyalanya bentrok bro. Jadi nggak double, terus dia satu ini nggak atas bawah gitu ya. Oke pokoknya pantau terus bro video gue bro ya. Ini gue mau bongkar dulu pensilnya sama ininya, nanti gue cek dulu kabelnya sama cover ini juga gue bongkar. Pokoknya pantau terus bro gue. Buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nemuin channel gue, jangan lupa bro ya di subscribe bro ya, bantu dukung channel gue
di share bro ya, buat teman-teman yang owner yang punya Lexi. Dan ini bro ya, penampakan setelah windshieldnya itu udah lepas, covernya juga udah lepas, sama cover stangnya juga gue udah lepas bro ya. Nah ternyata di Yamaha Lexi LX 155 ini banyak perubahan bro ya, terutama di soket-soketnya. Oke, gue bahas di soket headlamp dulu bro ya. Ini kan soket headlamp nih bro ya. Kalau yang hitam ini adalah soket lampu sen bro ya, kanan kiri. Nah soket headlamp ini si Yamaha Lexi LX ini pakai 6 pin bro. Tapi soketnya soket beda bukan gini bro ya tuh. Ya. Dia beda sama All New NMAX ya. Sama Aerox X-Max juga beda ya. NMAX Neo atau Neo Turbo juga beda bro ya. Ya bro ya tuh ya. Dia pakai 6 pin. Hanya saja di sini kabelnya tuh hanya ada 5 bro ya. Tuh ya. Tuh. Ini gue belum nemu nih bro, apa namanya soket. Jadi buat PNP ini kalau pakai ganti saklar Vixen itu soket kayak gini belum nemuin. Nah, untuk teman-teman mekanik yang udah tahu link pembelian online-nya atau yang ini ya di soket headlamp Lexi ini bisa share bro ya, atau coret-coret di kolom komentar bro ya. Oke, gue bahas dulu soketnya bro ya, kabelnya. Di sini ada terdiri dari 5 kabel. Soketnya kan ada soket 6 pin, tapi kabelnya cuma ada 5. Ini adalah dari kabel body. Nah, sedangkan yang soket cewek atau sokunya cowok ini adalah yang ke arah ke headlamp. Ya, di sini ada perbedaan bro, satu kabel. Nah, kalau dari kabel body itu kabelnya itu ada warna putih strip hitam, kuning polos. Sebentar, kuning polos, ada kuning strip hitam, hijau, sama ada hitam polos ya. Ini yang dari kabel body. Nah, sedangkan dari headlampnya itu ada kabel warna ungu tuh bro ya. Ya, hanya perbedaan di kabel warna ungu itu. Nah, kabel warna ungu itu sambungannya ke kabel warna kuning strip hitam bro ya. Ya bro ya. Paham bro ya, tuh ya, tuh jadi di situ bro ini ya, tuh ya. Nah di situ ini bro. Jadi si kabelnya itu hanya beda di kabel warna ungu sama kabel warna kuning strip hitam. Ya bro ya, oke. Di sini juga untuk dalamnya itu luas bro ya, atau kalau bahasa gue kopong ya, lega banget bro ya tuh ya. Jadi buat pemasangan klakson atau apa di sini atau pemasangan toa itu masuk bro ya. Ya lanjut di soket saklarnya bro. Di soket saklar gue bahas yang sebelah kiri dulu bro ya. Untuk saklar mah sama nih bro ya, kayak modelnya kayak Yamaha All New NMAX ya, 2020 sampai 2023 ya. Sama dia kayak gini bentuknya ya. Hanya saja perbedaan tuh di soketnya bro. Di sini untuk Yamaha Lexi LX ini pakai soket 10 pin bro. Warna itu warna ini bro ya, natural ya, atau warna putih ini ya tuh. Nah kabelnya terdiri dari berapa kabel nih bro? 3 ada 8 kabel. Soketnya pakai 10, kabelnya itu ada 8 kabel, yaitu terdiri dari warna biru strip putih itu adalah input sen, yang sen putus atau placer ya bahasa ini ya. Nah terus ada biru strip hitam. Nah ini adalah output kunci kontak. Jadi pas begitu kontak on, dia ada tegangan 12 volt. Terus ini kabel warna pink, outputnya klakson. Sedangkan kabel warna kuning strip putih ini adalah kabel menu. Yang kabel kuning polos, kabel high beam. Hitam adalah masa, input dari klakson. Terus hijau gelap bro ya, nih ya bro ya, hijau gelap nih ya. Itu adalah sen kanan, sedangkan yang coklat gelap itu adalah sen kiri. Sebenarnya sama aja bro ya di Yamaha tuh, nggak jauh beda bro ya. Oke bro ya. Nah ini adalah soket 10 pin, kabelnya terdiri dari 8 pin. Ini soket saklar kiri Yamaha Lexi LX bro ya. Jadi buat teman-teman yang mau custom saklar Vixen, ya harus disesuaikan bro nih soketnya bro ya. Ini kalau gue lihat sih sekilas kayak punyanya Yamaha R25 bro ya. Ya soket saklarnya ya. Dia pakai 10 pin kayak gini. Oke. Sedangkan yang soket sebelah kanannya ini pakai 10 pin juga, tapi warnanya warna hitam bro. Ya bro ya, warna hitam. Itu terdiri dari berapa kabel nih bro? Ada 7 kabel bro yang di soket sebelah kanan. Padahal sih saklarnya sama bro, kayak Lexi lama ya, Lexi generasi pertama ya, Lexi Old, terus sama New NMAX ya, NMAX Turbo, NMAX Neo,
sama Aerox ya, sama juga sama, hanya saja beda di soketnya nih bro. Nih tuh, soketnya warna hitam, 10 pin juga. Kabelnya ada di sini ada 7. Yang saklar kanan ada 7, yang saklar kiri ada 8. Warnanya itu warna hitam, warna apa nih? Hitam strip putih ya kalau ini ya, atau putih strip hitam nih ya. Yang ujung ini terus warna hitam polos, coklat gelap, coklat strip hitam, coklat strip putih, hijau gelap, kabel kuning strip apa nih, sorry bro, kuning strip putih ya, kabel biru strip putih ya bro ya. Nih kabelnya untuk soket saklar sebelah kanannya ya bro ya. Jadi buat teman-teman mekanik yang mau custom, ternyata perbedaannya tuh ada di soket saklarnya ya. Oke bro ya, ini mau gue instalasi dulu. Jadi mau ngerubah ini bro, nih mau ngerubah si saklar relaynya ini, karena ada perubahan di tombol menu ini ya. Tombol menu ini berubah jadi pas PIM kalau ketika mesinnya udah hidup. Oke, pokoknya bro, ini penampakan setelah headlampnya gue lepas ya. Kenapa gue lepas? Biar pemasangannya lebih apa ya, lebih leluasa, jadi lebih enak. Karena kalau dicopot itu enak, jadi buat pemasangan kayak si relay modul tuh enak di sininya bro ya. Si headlampnya udah gue lepas, dan sini posisinya di sini. Nah di sini juga kan, kalau lampu si ini kan dia hanya ada 2 doang ya. Jadi maksudnya yang pakai relay itu hanya untuk lampu kuning sama lampu putih. Sedangkan lampu biru tuh sebenarnya nggak usah pakai relay. Nah nanti di sini gue pakai 2 relay aja. Yang satunya gue lepas. Ini juga rakitnya gue rakit ulang bro ya. Gue rakit ulang. Jadi nanti mungkin posisi relaynya di sini atau enggak di sini bisa ya. Karena nanti juga di sini ada modul bro. Jadi ada modul untuk perubahan si menu sama tomostator. Karena kalau pasang di sini sebenarnya bisa masang di sini juga ya, untuk modulnya ya. Jadi dia ada space juga bisa. Nanti gue cek deh enaknya taruh di sini apa taruh di sini. Nah untuk input dari lampu tembaknya, jadi kalau ke aki kan ke belakang nih bro ya, jauh ya kabelnya ngurutnya, terus bongkar sini lebih ini. Nah gue simpel aja, di sini gue ngambil dari inputnya kunci kontak. Nah ini soket kunci kontaknya bro ya. Soket kunci inputnya itu gue selipin dari kabel warna merah itu bro. Warna merah polos untuk input si lampu tembaknya. Jadi nanti ini si relay set ini nanti gue bongkar lagi bro ya. Dan inilah bro ya, ini baru gue rakit ya relay setnya. Nah jadi tadinya kan gue mau dipisah nih yang klaksonnya, jadi karena berhubung ini pakai 2 lampu doang ya, jadi putih sama kuning doang yang pakai relay. Jadi ntar relay klaksonnya gue lah langsung nyatuin di sini bro, untuk klakson Denso ininya ya. Jadi langsung dijadiin satu. Nah ini rakitan relay setnya bro ya. Nah udah gue rubah ya. Nah di sini, nah ini untuk soket ke lampu tembaknya, ini ke ground. Nah ini untuk ke akinya ya, nanti ngambil di inputnya kunci kontak, nanti tinggal colok aja bro ya. Nah ini yang ke klakson nih, ke soket ini nih, ke sekun ini ya ntar ya. Tuh jadi udah dibikin. Terus yang dari lampu tembaknya juga udah gue bikin soket bro ya. Tuh ini nanti tinggal colok aja. Ini modulnya bro, ini modul yang untuk perubahan si tombol menu jadi tombol pas PIM ketika masih udah nyala. Nah di sini ada sekun ya, sengaja nggak gue kasih soket karena kan berbeda bro sama soket yang itu, nyarinya rada-rada susah, harus belinya online ya, karena ini kan mepet nih waktunya langsung dipasang. Jadi gue nanti tancapin di sini aja nih bro, sengaja ini nggak gue potong ya. Jadi nanti suatu saat kalau misalkan mau di standarin lagi, jadi sini gue hanya ngelepas sekun doang, nanti tusuk tinggal dicolokin aja, langsung dikasih selongsong bakar. Sama yang ini juga bro ya, yang jalur starter ini tuh. Jadi udah ini semua ya, tinggal dipasang aja. Nanti posisinya sih gue rencana relay di sini, langsung juga di sini ya, karena di sini ruangnya cukup luas ya. Untuk modulnya, yang modul itu gue taruh di sini. Pokoknya pantau terus bro ya videonya. Ini bro ya, ini instalasinya gue udah selesai bro ya, baru selesai instalasi.
Jadi langsung nih dilihat dari sini ya bro ya. Nah ini di pengen soket, terus yang tadi gue bilang, yang tadi sekun itu gue tutup pakai isolasi bakar ya. Jadi bila mana nanti mau distandarin lagi, jadi tinggal dicabut aja. Jadi nggak dipotong atau dikupas kabelnya ya. Tuh, jadi tinggal ini aja. Terus saklarnya posisinya di sini ya, saklar lampu tembaknya. Nah terus ini soketnya, yang ini buat menu juga ya, jumperannya. Terus klaksonnya gue posisinya di sini bro ya. Ini geter ya, karena ini bracketnya cuma satu. Kata owner sih ini klakson yang biasa, bukan yang original bro ya. Nah untuk relay setnya gue taruh di sini bro ya. Ini kenceng bro ya, taruh di sini ya. Nah untuk inputnya nih dari sini bro. Nih itu ada kabel bro ya, kabel merah. Ini adalah input kunci kontak yang dari aki. Jadi dari klakson sama lampu tembak itu ngambilnya dari sini ya kan bro ya. Nah ini ntar nih soket yang untuk ke lampu tembaknya bro nih. Jadi nanti tinggal dicolok aja bro ya, tuh ya, tinggal dicolok aja langsung. Nah ini untuk jalur yang perubahan menu gue ngambil di sini ya. Nah karena ini soketnya susah, jadi gue ngambil dari sini satu ini tuh. Jadi tinggal dipasang aja ya. Nanti setelah covernya gue pasang, ini pasang, nanti gue tes bro ya. Gue tes apakah berfungsi normal dari segi pas beamnya, terus dari tombol menu jadi starter ya. Tombol starter jadi menu, terus ini tombol menu jadi pas beam. Nah ini mau, alhamdulillah, dan ini bro ya hasilnya ya. Pemasangannya ini sengaja gue cover windshield-nya belum gue pasang, sama ininya belum gue pasang. Mau gue tes dulu bro ya. Jadi bila mana nanti ada yang tidak sesuai bisa dicek lagi. Nah untuk si soket lampu tembak yang di bawah sini ya. Nah ini soketnya bro ya. Ini warna yang 4 pin, warna putih sama warna hitam ini. Jadi udah gue pen ya, tinggal colok soket aja. Ini posisinya dibalikin seperti semula ya. Dari bawaan pabriknya ini soket headlamp, sen kiri, ini sen kanan soketnya. Nah ini soket lampu tembak sebelah kanan, yang putih nih lampu tembak sebelah kiri. Kalau yang kanan kan hitam, yang kiri warna putih. Sebenarnya bolak-balik juga boleh, tapi ini udah sesuai. Untuk posisi lampunya jadi begini bro, tuh ya, kelihatan nggak bro ya di sini ya. Ini insya Allah nggak mentok ya, udah ini banget ya. Oke, langsung aja bro ya, gue tes. Oh ya, belum ini tuh klaksonnya tuh bro ya. Jadi di situ space-nya masih lowong bro ya. Pas dipasang headlampnya juga dia masih lowong tuh ya. Tuh dia gerak karena si bracketnya tipis bro ya. Harusnya didouble lagi si bracketnya tuh. Jadi biar dia ini. Tapi suaranya lumayan bro ya, karena inputnya langsung dari aki. Langsung aja bro ya, kita tes. Tes kontak on. Nah di posisi kontak on. Kontak on ya. Kontak on. Nah jadi tombol menu ini berfungsi masih sebagai menu. Tuh ya, menunya ganti bro ya. Ya menunya ganti ya. Tuh ya, menunya ganti ya. Tuh menunya ganti. Nah ini masih sebagai tombol starter. Langsung aja bro kita starter. Nah starter nyala, lampu utama nyala bro ya, karena ini nggak di on off bro, lampu utamanya sama lampu senjanya ya, hanya fokus di lampu tembak aja. Oke, langsung aja bro kita tes bro klaksonnya, walaupun ini klakson yang biasa atau bukan original, yang penting instalasinya sesuai, jadi suaranya mantep. Nah, cek bro, tuh mantep bro ya. Oke bro ya, nah ini klaksonnya kita coba tes sen kiri normal bro ya. Tuh di speedometer nyala, juga nyala. Lanjut sen sebelah kanan. Nah nyala bro ya, nyala. Di sini juga nyala bro. Jadi normal bro ya, normal. Oke, langsung saja kita tes bro. Ini kan si tombol menu ini kan udah langsung berubah bro, karena mesinnya udah menyala, berubah jadi pas beam. Jadi pas beamnya lampu tembaknya warna kuning tuh ya bro ya, nyala ya. Di indikator speedometer juga nyala bro ya, tuh ya. Kalau manteng dia tinggal gini doang tuh ya. Kalau mencet ini nyala dua-duanya bro, manteng jadi nyala lampu kuning sama lampu tengah ininya bro, nyala bro ya, tuh ya, tuh posisinya bro ya. Oke,
off. Nah, lanjut. Kemudian tes nih saklarnya nih. Kalau ke atas itu lampu kuning, nah yang ke bawah itu lampu putih. Kita tes lampu putihnya. Tuh, putih nyala bro ya. Ini putih nyala dari lampu tembak ini ya, itu namanya MT Star M99. Tuh ya bro ya, mantap. Kemudian ke kanan, ke atas langsung warna kuning. Tuh di sini speedometernya nggak nyala bro ya. Kalau hanya ini ya. Jadi kalau speedometer itu walaupun dia satu lane, tapi gue bikin biar kalau misalkan lampu kuning menyala, nah lampu high beamnya nggak nyala. Tuh, dia hanya lampu kuning ya. Tuh ya bro ya, karena high beamnya nggak nyala, terkecuali tombol high beam sama tombol pass beam itu ya. Jadi dia ikut nyala. Nah, normal bro ya. Oke, ini normal semua. Jadi ini kalau misalkan posisi lampu putih. Nah, karena ini si on requestnya kalau ngedim itu lampu kuning, jadi otomatis lampu putihnya off bro. Tuh, jadi berubah jadi kuning ya. Tuh, buat ngedim ya. Tuh, gitu bro ya. Nah, oke. Terus triple S ini harus jalan dulu bro ya. Kemudian hazard. Nah, hazard normal bro ya. Nah, ini nih bro. Jadi ini kan udah berubah jadi tombol pass beam. Nah, tombol menunya itu otomatis berubah bu di sini di tombol starter kayak video gue sebelumnya di Aerox ya. Tuh 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 ya, nyala ya. Ya, nyala ya. Tuh, nyala ya. Tuh, nyala ya. Tuh. Nah, kalau misalkan di off lagi nih, misalkan off lagi ya. Off nih, kontak off ya. Nah, kontak on lagi. Nah, ini udah langsung otomatis berubah, bro, jadi tombol starter lagi. Nah, ini juga otomatis langsung jadi tombol menu lagi. Tuh ya. Ya, berubah ya. Lampu tembaknya juga nggak nyala ya. Tuh ya. Nah, ini jadinya tombol starter nih, bro, nih. Tuh ya, tombol starter jadinya ya. Nah, ini langsung otomatis berubah kalau masih menyala, langsung pass beam. Tuh ya bro ya. Jadi aman bro ya, normal. Nah ya, request tadi, nah tuh kayak gini. Nah, ini langsung ke tombol menu. Tuh ya bro ya. Ya. Oke, jadi kalau mau ngidupin putih aja tinggal ke bawah, lampu kuning aja ke bawah, ke atas ya, ke atas. Kalau misalkan ini juga bisa, kalau ini mencet ini tuh nyala dua-duanya, lampu high beam sama lampu kuning nyala. Tuh, indikator menyala bro ya. Tuh ya bro ya. Oke bro ya. Oke bro, mungkin itu aja bro ya, cara pemasangan lampu tembak atau lampu tambahan sama klakson Denso ya di Yamaha Lexi LX 155. Tuh bro ya, coba nyalain lampu kuningnya. Jos bro ya. Tuh mantap. Ini karena siang aja bro ya, gue dari malam kan ngerjain malam-malaman, jadi lanjutnya siang. Oke bro ya, mungkin itu aja bro, video dari gue. Salam dari gue bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.